Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kesalahan sahabat yang disebutkan tadi, apakah dibawa sampai mati atau rujuk sebelum meninggal? Sampai mati, dan gak masalah. Allah Maha Pengampun, dan Allah sudah nyatakan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar pasti diampuni, pasti diridhoi, pasti masuk surga. Tapi bukan berarti sepanjang hidupnya nggak pernah salah. Kalau nggak pernah salah, ya jadi nabi. Nabi aja pernah salah, tapi kan ditegur langsung oleh wahyu. Ya, sampai mati, nggak masalah. Oleh karena itu, ketika ada seorang tabi'in yang masih berpegang dengan pendapat Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu tidak ada, Ibnu Mas'ud marah, Ibnu Abbas marah. Ya. Dengan demikian, maka siapapun yang salah, mau guru kita, mau syekh kita, mau imam madhab kita, ya tolak. Abu Bakar dan Umar aja harus ditolak kalau salah. Ya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan sahabat Nabi? Apa syaratnya? Syaratnya ada 3. Satu, bertemu dengan Nabi. Kalau belum pernah bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Walaupun muslim, walaupun sezaman. Seperti Raja Najasyi kan muslim sezaman, tapi belum pernah ketemu. Uwais Al-Qarni kan juga sezaman ya, walaupun masih kecil, tapi kan belum pernah ketemu, maka tidak disebut sahabat. Para ulama mengistilahkan dengan muhadram. Seorang muslim yang sezaman dengan Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bertemu dengan Nabi. Yang kedua, ketika bertemu itu dalam keadaan muslim, beriman. Kalau bertemu dengan Nabi masih kafir, Nabi wafat baru masuk Islam, ya bukan sahabat. Gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga, apa? Mati dalam keadaan Islam. Emang ada yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Muslim, begitu mati dia dalam keadaan kafir? Emang ada? Ada. Yang diusir oleh Allah dari telaganya Nabi, yaitu baca syahadat di hadapan Nabi, sholat di belakang Nabi, tapi ketika Nabi wafat berpihak ke Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Paham ya? Apakah setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sejenak untuk tumakninah, baru setelah itu bangkit? Ya. Ketika bacanya betul Subhana Rabbiyal A'la, walaupun sekali, sudah bisa dikatakan tumakninah. Ya. Kalau walaupun mungkin 2 detik, 3 detik. Tidak tumakninah itu betul-betul nggak ada berhentinya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya seperti tadi. Apa benar awal-awal turunnya wahyu itu sempat terputus? Betul ya. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, ledek Rasulullah, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, dibantah oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Ya.
Hampir 3 tahun nggak turun-turun lagi. Maka Nabi gelisah, malu, campur aduk lah, takut. Ya, ini ujian yang sangat berat untuk Nabi SAW. Terputus, terhenti maksudnya. Ini awal-awal beliau sebagai Nabi. Adapun akhir-akhir beliau sebagai Nabi, maksudnya tahun-tahun atau bulan-bulan di mana beliau wafat, beberapa bulan sebelum beliau wafat, wahyu seperti hujan gerimis. Istilahnya hampir setiap hari turun wahyu. Adapun di awal-awal, yaitu tadi, hampir 3 tahun. Benarkah apabila kita menjadi imam di satu tempat dan di situ dirutinkan kunut subuh atau baca bismillah secara jahar, maka kita harus mengikuti seperti itu? Tidak benar. Tidak benar. Nanti bagaimana kalau di situ biasa melakukan bid'ah yang lain? Ya. Mau ikut-ikutan bid'ah. Apa dalilnya? Kecuali sunnah. Kalau sunnah iya. Kita jarang melakukan sunnah itu, apa misalnya duduk IKA, atau kita sering melakukan duduk IKA. Duduk IKA kan sunnah, tapi di masyarakat itu aneh, asing. Mungkin belum tahu sunnahnya duduk IKA. Ya jangan, diajarkan dulu agar mereka tidak kaget, tidak lari dan seterusnya. Karena duduk IKA sunnah. Kalau bid'ah ya nggak boleh. Kunut subuh jelas bid'ahnya. Antum masih ingat siapa yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah? Yang ngomong pertama kali siapa? Sahabat. Aibunayya muhdas. Ketika ada seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya yang sahabat tentang hukum kunut subuh, sahabat ini menjawab, muhdas. Muhdas apa? Bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan, yang tadinya tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat, tidak ada. Kunut witir ada, kunut nazilah ada. Kunut subuh bid'ah. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masa diikuti? Ya. Barangkali hari ini sudah bukan zamannya lagi seperti itu ya. Yang jelas batil, yang jelas bid'ah, yang jelas keliru, nggak ada malu-malunya hari ini. Masa kita yang sunnah malu-malu? Jangan, nggak boleh malu-malu. Namanya juga abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Maksud gigit dengan gigi geraham itu apa? Ngotot supaya tidak lepas. Beda kalau kita menggigit dengan gigi taring, gigi sari, ya, dibanding dengan gigi geraham. Sulit lepas. Abdu 'alaiha bin nawajid. Seorang ayah membelikan motor untuk anak perempuannya, sedangkan anak laki-lakinya tidak dibelikan dengan alasan anak laki-laki bisa membeli sendiri. Apakah ini adil? Jelas tidak adil. Jelas tidak adil. Mau laki mau perempuan, kalau hadiah, hibah harus adil. Ingat siapa? Ingat siapa? Nu'man bin Bishir. Nu'man bin Bishir. Bishir memberikan sebidang tanah kepada Nu'man, lalu istrinya Bishir, ibunya Nu'man, ingin supaya pemberian itu disaksikan oleh Nabi SAW. Setelah mereka bertiga datang pada Nabi memohon supaya Nabi menjadi saksi, Nabi bertanya, apakah engkau punya anak lain selain Nu'man? Ada. Apakah engkau juga berikan sebidang tanah itu? Tidak. Nabi mengatakan,
aku tidak mau menjadi saksi perbuatan dolim ini. Tidak adil berarti dolim. Ini dalil yang sangat tegas bahwa orang tua ketika memberikan hadiah kepada anak-anaknya harus adil. Tidak boleh membedakan antara laki dan perempuan. Yang beda antara laki dan perempuan adalah waris. Walil rijali mithlu hadzil unsayain. Warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Adapun hadiah tidak membedakan antara laki dan perempuan. Kecuali nafkah. Nafkah itu biasanya tidak adil. Nafkah untuk anak yang sudah kuliah dengan anak yang masih TK tentu beda, uang sakunya beda, sesuai kebutuhan. Adapun hibah, hadiah biasanya sudah dewasa, sudah besar, harus adil. Adil yang dimaksud harus sama. Ya. Bolehkah seorang ayah mencium pipi atau mulut anak perempuan? Tentang mencium, ya, dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Nabi mencium anak. Ya, ada sahabat yang mengatakan, aku memiliki anak 10, tidak ada satupun yang aku cium. Apa kata Nabi? Tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayang oleh Allah orang yang tidak menyayang manusia. Maka ini termasuk sunnah, tentu tidak menimbulkan fitnah. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.